Jadi mereka terlalu sempit memahami kata utusan itu. Pokoknya kalau udah diutus sudah titik gitu. Tapi mereka tidak memahami utusan itu posisinya seperti apa. Ya kalau saya mengutus orang di luar diri saya untuk menyelamatkan, maka itu salah. Tapi kalau saya memutus sesuatu yang ada dalam diri saya untuk menyelamatkan, itu bagian dari diri saya yang tidak bisa dipisahkan dengan diri saya, yaitu saya. Saya memahami kalimat itu dengan sederhana begitu, Bu Sophie. Kalau saya sih setuju ya, saya. Pak Jordan. Sebentar Pak Jordan. Jadi begini, teman-teman Kristen itu kalau berdiskusi jadi kayak disetir sama pemikiran mereka. Jangan mau. Misalnya kata tentang firman aja udah beda antara kita sama mereka. Jangan mau disetir. Kasih Alkitab apa katanya, apa adanya. Mereka mengatakan utusan sama yang diutus nggak bisa sama. Loh, siapa bilang? Yesaya 48 ayat 16 jelas, Yahweh diutus oleh Yahweh. Terus kita mau bilang enggak? Maleakhi 3 jelas. Dia mengutus malaikat perjanjian yang adalah dirinya sendiri. Terus Yesaya 40 ayat 3 jelas, siapa yang diutus? Yahweh itu sendiri. Karena konsep kita gini loh, kita minder, kita pikir, oh iya, diutus sama dengan gak diutus. Jangan, apa kata Alkitab teman-teman? Alkitab mengatakannya diutus oleh Yahweh. Siapa yang mengutus? Yahweh Adonai, Yahweh itu sendiri. Ada dasarnya kok. Nah, kalian minder gitu loh, ngerti gak teman-teman? Iya, jadi ditegaskan aja posisi Yesus sebagai utusan itu seperti apa. Aku udah pernah bahas Yohanes 17, Bu. Saya presentasi ya. Jadi mungkin ini saya coba balas ini ya. Ini saya coba menjelaskan ya. Nanti ditambahkan teman-teman karena pernah aku bikin materinya. Jadi Allah hanya satu, Yesus utusan Allah. Ini tujuan waktu saya buat ini menjawab polemikus. Dan kita akan bahas ya tentang kesalahan mereka dalam memahami Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 ini merupakan ayat kesukaan polemikus kolok-kolok umat Islam untuk mendukung klaim bahwa Yesus hanya utusan Allah. Jadi mereka memakai kata ada hanya utusan untuk merendahkan posisi Yesus. Hanya utusan. Tetapi kalau kita tanya ini utusan yang bagaimana? Itu kalau kita. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, kita lihat ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana konsep Yahudi, Kristen, dan Islam. Yahudi Allah yang Esa. Allah yang Esa memiliki firman yang olehnya ia menciptakan. Memiliki roh yang olehnya ia memberikan kehidupan. Di Kristen Allah itu adalah Bapa Yahweh yang kekal memiliki firman dan roh. Bedanya adalah bahwa di sini firman itu menjadi manusia dan rohnya mendiami hidup orang percaya. Sedangkan di sini rohnya itu memberi kehidupan tetapi juga mendiami orang-orang tertentu. Kalau kita lihat di DPL ya. Baru firman itu masih teofani. Kalau PL itu teofani. Tapi PB itu sudah inkarnasi. Tetapi kalau di Islam, Allah itu roh, Allah itu tauhid. Tauhid ini pun pertanyaan, karena tauhid itu artinya disatukan. Bukan satu, kesatuan itu. Bagaimana rohnya, bagaimana firmannya tidak ada. Jadi sebenarnya mengapa orang Kristen, orang Muslim ini tidak pernah memahami tentang konsep teologi Yahudi dan teologi Kristen tentang keesaan Allah. Letaknya di sini, karena roh Allah dan firman Allah dalam konteks mereka, menurut saya sejauh kita diskusi itu adalah roh dan firman yang abu-abu. Allah nggak punya roh, Allah SWT nggak punya roh di dalam. Itu. Dan dia nggak pernah berfirman, tapi mengajar dengan pena, dengan tulisan. Di satu sisi mereka memahami konsep firman ini di sini. Kemarin itu Adrian menunjukkan satu bukti bahwa Islam ini ada kemiripan dengan saksi-saksi Yehuwa. Bedanya miripnya di mana? Bahwa di mereka itu yang pertama diciptakan itu lahul mahmus itu. Baru nanti lahul mahmus itu yang diperintahkan Allah untuk menciptakan ciptaan yang lain. Mirip dengan saksi Yehova. Bahwa sang pencipta itu menciptakan firman-Nya terlebih dahulu, kemudian firman-Nya inilah nanti menciptakan ciptaan yang lain. Agak mirip. Makanya saya katakan Islam ini sebenarnya perpaduan dari beberapa ajaran yang baru plus ajaran yang dinyatakan bidah di tengah-tengah kekristenan. Jadi persoalan mereka di sini, jadi selama mereka belum tuntas memahami tentang ketauhidan Allah, roh dan firman di sini,
Selama mereka tidak bisa memahami ini, maka teologi Kristen keesaan Allah dengan teologi Yahudi tentang keesaan Allah akan sukar mereka pahami, dan menurut saya tidak akan pernah ditemukan, tidak akan pernah bisa memahami. Jadi Tauhid ini tidak menjelaskan bagaimana hubungan Allah, roh, dan firman Allah. Bahkan masih ada perbedaan tentang hal tersebut antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Ada yang mengatakan firman itu tidak ciptaan, ada yang mengatakan firman itu ciptaan. Tapi ketika dikatakan firman itu tidak ciptaan, posisinya di mana? Ini pertanyaannya, di sisi Allah, di dalam diri Allah, atau di mana? Sampai sekarang mereka tidak final. Jadi sebenarnya ketika kita menjelaskan posisi keesaan Allah di dalam kekristenan, mereka akan selalu menyangkal karena di mereka sendiri tidak beres, belum selesai. Jadi persoalan itu ada pada mereka, sehingga persoalan itulah ingin dilimpahkan ke kita. Ya, salah sendiri. Oke, saya coba ya. Jadi fakta Alkitab tentang bahwa Allah itu Esa. Memang kalau kita mau bicara secara kata demi kata, tidak ada kata Tritunggal. Tetapi makna kata Tritunggal atau konsep atau ajaran Tritunggal ini, keesaan Allah tentang Tritunggal ini, itu jelas sekali dalam Alkitab. Oke, data Alkitab bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa, saya tidak bacakan, hanya tunjukkan aja. Ini ada ya data-datanya. Jadi Allah yang Esa itu adalah Bapa, baru Allah yang Esa itu memiliki firman. Firman inilah yang disebut menjadi anak Allah. Ketika dia keluar dari Bapa, mengambil rupa menjadi manusia. Jadi Allah yang Esa kekal memiliki firman. Kemudian, ini data-datanya lagi, saya tunjukkan bahwa Allah yang Esa memiliki firman. Saya masuk ke sini dulu. Baru Allah yang Esa memiliki roh, yang disebut dengan Roh Kudus. Data-data ayat Alkitabnya ada di sini. Jadi penutupnya jelas kepada kita bahwa iman Kristen mengajarkan Allah Esa adanya yang disebut sebagai Bapa, Allah yang Esa sejak kekal memiliki firman yang disebut anak, dan rohnya yang kekal disebut Roh Kudus, yang tinggal di dalam dan melekat pada hakikat dirinya yang Esa. Melalui firman-Nya Allah menciptakan dunia dan segala isinya, dan melalui rohnya Allah memberikan kehidupan segala ciptaannya. Dengan demikian Allah bukanlah yang ketiga dari tiga, namun yang pertama dalam dirinya yang Esa. Demikian pula Allah itu bukan tiga Tuhan, namun Esa. Dan untuk tujuan keselamatan dan pewahyuan, di sini catatannya ya. Jadi mengapa firman harus menjadi manusia? Ini tujuan keselamatan dan pewahyuan. Maka kalau ini mau kita kaitkan dengan Yesaya tadi yang disebutkan Ibu Sophie, maka untuk tujuan keselamatan, firman Allah yang ada di dalam diri Allah diutus untuk menebus. Maka firman itu adalah Allah, berarti Allah yang menyelamatkan melalui firman. Firman Allah diturunkan ke dalam dunia mengenakan jasad daging manusia bernama Yesus Kristus. Maria bukan dianggap sebagai ilahi, namun hanya sebagai sang pembawa sabda yang harus mendapat penghormatan. Makanya di sini mereka keliru. Karena di dalam Islam itu yang disoroti tentang Tritunggal itu kan Allah, Maria, dan Yesus dan Isa. Allah, Maryam, dan Isa. Sementara di Kristen bukan itu, tetapi Allah, firman, dan rohnya. Firmannya menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Ya, jadi tidak ada ilah lain daripada Allah yang Esa, itu Bapa di surga. Sekarang kita masuk ke sini. Sekarang konsekuensi bagi para polemikus Muslim atau umat Islam jika mengutip Yohanes 17 ayat 3 untuk mendukung argumentasi mereka bahwa Yesus hanya utusan. Maka saya katakan begini, mereka berani mengutip ayat ini, maka mereka harus berani percaya kepada sumber kutipan. Itu yang pertama, sumber kutipan artinya tulisan Yohanes dan secara khusus Yohanes 17 secara keseluruhan. Kutipan ayat Alkitab harus mengikuti konteks kutipan, sebab ayat-ayat Alkitab tidak berdiri sendiri seperti mereka. Jadi persoalan mereka itu kan gini, mereka memakai ukuran di dalam belajar Quran terhadap ukuran mempelajari Alkitab. Kalau di Quran kan seperti yang kita bahas Bu Sophie, itu kan ayat 1, 2, 3 satu topik, ayat 4, 5, 6 satu topik, 7, 8, 9 beda topik. Jadi tidak ada di situ urutan yang sistematika penulisannya tidak tahu kita. Jadi hanya Yesus pribadi utusan yang ada dalam sejarah dunia yang memiliki kemuliaan dalam hadirat Allah sebelum dunia ada. Siapa yang ada tahu silakan nanti tunjukkan kepada kita siapa yang sudah memiliki. Memang mereka katakan Nur Muhammad itu sudah ada. Tapi di mana di dalam Quran dikatakan bahwa Nur Muhammad sudah ada sebelum dunia diciptakan? Kalau di hadis-hadis yaitu pernyataannya dari mana? Gitu ya. Yesus tidak akan pernah hina walaupun dihina ya. Yesus memiliki kemuliaan kekal, itu bukan berasal dari dunia,
dan bukan pemberian manusia, tetapi itu dari Bapa sendiri. Jadi orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah. Ini tadi saya katakan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Bisa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 secara keseluruhan. Yang berikut konsekuensi yang keenam, kita bisa lihat di dalam ayat 6 dan 7. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Dikatakan di sini, mereka telah menuruti firman-Mu. Siapakah yang dimaksud oleh firman Allah di sini? Oleh Yesus. Ya dirinya sendiri dan seluruh pengajaran Yesus yang dinyatakan oleh Yesus. Konsekuensinya, hanya dalam Yesus manusia mengenal Allah yang benar secara pribadi. Taat kepada Yesus sama dengan taat kepada Allah. Sebab otoritas Yesus adalah dari Allah sendiri. Ini harus diperhatikan ini. Taat kepada Yesus sama dengan taat kepada Allah sebab seluruh otoritas pengajaran dan apa yang dikerjakan Yesus adalah otoritas dari Allah sendiri. Melakukan ajaran Yesus sama dengan melakukan kehendak Allah. Sebab seluruh ajaran Yesus adalah berasal dari Allah. Maka Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, tetapi yang pengkulaku aku. Jadi sangat jelas, orang yang percaya kepada Allah dan mereka taat kepada perintah Allah, yang nyata dalam pribadi Yesus itu sendiri, itu selamat. Nah, itu dia konsekuensi ke-6. Yang berikut konsekuensi ke-7. Di dalam ayat 8 dikatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Yesus mengakui bahwa dia diutus oleh Bapa itu sendiri. Tetapi apa kaitan utusan di sini? Kita lihat ya. Ini di sini dia. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, artinya bahwa Yesus utusan yang datang dari diri Allah, firman-Nya sendiri. Itu yang harus dipahami. Oke, konsekuensi ke-7. Hanya di dalam Yesus manusia mengenal Allah yang benar secara pribadi. Orang yang percaya kepada Allah adalah mereka yang taat kepada perintah Allah yang nyata dalam pribadi Yesus sendiri. Jadi Yohanes 17 ini tidak bisa dipisahkan dari seluruh Injil Yohanes. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi Kristen mengakui Yesus itu utusan Allah. Yesus utusan Allah yang berbeda dari semua para nabi dan para rasul sebagai utusan. Yesus adalah firman Allah yang diutus menjadi manusia. Yesus utusan Allah, utus unggul atas semua utusan, sebab hanya Yesus yang menggenapi dan menyempurnakan kitab Taurat dan para nabi. Hanya Yesus yang datang dari surga kembali ke surga dan membawa manusia masuk dalam kerajaan surga. Hanya Yesus utusan yang mengatakan dengan tegas dan terang, mengatakan begini ya, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah kebangkitan, akulah jalan kebenaran, akulah gembala yang baik, dan semuanya. Dan hanya Yesus, tidak pernah ada para nabi yang membuat pernyataan seagung apa yang tegas dinyatakan oleh Yesus. Jadi tidak ada keraguan ketika kita mengakui Yesus utusan, tetapi bukan hanya utusan tok, tetapi utusan yang bagaimana, utusan untuk apa, dan apa yang dikerjakannya. Nah, itu aja dulu. Oke, ini ada Yesus mengakui utusan, ada. Ya, ini ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Ada Lukas 10 ayat 16, Matius 10 ayat 40, Markus 9 ayat 37, Yohanes 5 ayat 30. 4 kitab Injil sepakat mengatakan bahwa Yesus utusan. Tetapi pertanyaannya utusan yang bagaimana? Bahkan para rasul juga, Nikodemus, ahli Taurat, para rasul Petrus dan murid-murid, tidak ada yang meragukan. Rasul Paulus mengakui bahwa Yesus utusan. Tapi utusan yang bagaimana dan utusan untuk apa? Itu ditegaskan juga. Oke? Jadi Yesus utusan Allah yang berbeda dengan para nabi dan para rasul. Yesus utusan yang kehadirannya telah dijanjikan Allah pada para nabi. Ada banyak ayat yang berbicara tentang nubuat akan kehadiran Yesus dalam kitab Taurat dan para nabi. Dan Yesus genapi itu. Tidak ada para nabi yang dinubuatkan sedetail dan selengkap Yesus. Yesus utusan yang kehadirannya menggenapi seluruh ajaran Taurat dan para nabi. Di dalam Yesus seluruh sempurna janji Allah itu dinyatakan. Yesus utusan yang menjadi inti pemberitaan para rasul. Seluruh tulisan para rasul dan para nabi, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, itu berpusat pada Yesus. Perjanjian lama berbicara akan kedatangan Yesus.
Perjanjian baru berbicara kehadiran Yesus dan janji Yesus kali yang kedua. Jadi sebenarnya pusat kekristenan itu ya Yesus sendiri. Yesus utusan yang kehidupannya sejak lahir sampai naik ke surga. Utus unggul semua atas semua manusia baik yang ada, baik para nabi atau para rasul. Oke. Jadi keunggulan Yesus atas semua para nabi bisa dilihat tentang kelahirannya ajaib, kehidupannya sempurna, pengajarannya sempurna tentang norma etika dan moral. Kalau norma etika dan moral yang diajarkan Yesus dibandingkan dengan ajaran abad 17, maka repot mereka. Oke, saya cepatkan. Oke ya, jadi nih, ini keunggulan Yesus sebagai utusan. Untuk apa Yesus mengutus? Ini dia. Semua ada data-datanya. Ya, saya tunjukkan lagi. Bagaimana sikap manusia terhadap Yesus sang utusan? Yang pertama, menghormati, mendengarkan, mengasihi, menuruti, menerima, mengenal. Yang berikutnya adalah percaya kepadanya. Jadi ada di sini beberapa kata: menghormati, mendengar, mengasihi, menuruti, menerima, mengenal, dan percaya kepada Yesus. Ini aja cukup, selamat. Kalau enggak, ya enggak selamat dia, selamat tinggal di neraka, masuk. Oke, ini ya. Keselamatan disediakan dan dijamin Allah di dalam Yesus sang utusannya. Jelas, ada ayat-ayatnya bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Data-data Alkitab. Jadi Yesus diutus Allah sebagai, makanya dikatakan Yesus itu nabi, artinya wakil Allah kepada manusia. Yesus imam, berbicara tentang wakil manusia kepada Allah. Maka Yesus dikatakan pengantara satu-satunya, imam besar agung. Ini banyak lagi mau dibahas. Keselamatan disediakan Allah, ini data-datanya semua, saya tunjukkan aja supaya jangan kecepatan nanti mereka-mereka yang apa itu kolok-kolok lah. Oke.